Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap, channel yang membahas tentang keselamatan di jalan raya. Bayangkan Smart Driver saat ini sedang mengemudi di jalan tol yang panjang dan sepi, misalnya di tol Trans Jawa. Kemudian tiba-tiba ban Smart Drivers mengalami kebocoran dan harus minggir dan harus mengganti ban yang Smart Drivers gunakan sekarang. Bagaimana caranya? Apakah selama ini sudah pernah kita ganti ban sendiri? Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengganti ban dengan praktis dan mudah dan langkah-langkahnya sehingga ini bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk ladies driver. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ketika kita harus berhenti untuk melakukan pergantian ban, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memilih lokasi atau tempat di mana kita akan mengganti ban. Yang pertama, kita cari tempat yang rata dan bawahnya atau dasarnya itu keras, baik itu aspal atau beton atau konblok. Jangan sampai kita mengganti ban di tanah yang lembek, karena ketika kita mendongkrak bukan mobilnya yang keangkat ke atas, tapi malah dongkraknya yang akan turun ke bawah. Yang kedua, kalau kita melakukan pergantian ban di bahu jalan, misalnya di jalan tol, pastikan bahwa kendaraan kita terlihat dari jarak yang cukup jauh, sehingga pengemudi lain bisa mengantisipasi keberadaan kendaraan kita yang sedang berhenti. Berikutnya, pastikan kita sudah menyalakan lampu hazard dan memasang segitiga pengaman. Ini akan membantu pengemudi lain menyadari posisi kita yang sedang dalam keadaan darurat. Setelah kita berhenti di tempat yang aman sesuai kriteria yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kita keluarkan alat-alatnya. Ada beberapa alat yang harus kita pastikan kita bawa kemanapun kita mengemudi. Itu makanya penting kita melakukan pre-trip inspection atau pemeriksaan sebelum berkendara untuk memastikan alat-alat ini ada dan bisa berfungsi dengan baik ketika kita butuhkan. Oke, alat-alat apa saja yang diperlukan? Yang pertama pastinya ban serep. Ban serep ini harus ada dan juga tentunya nggak kempes. Jangan sampai kita mau ganti malah ban serepnya juga sudah kempes, kira nggak ada gunanya. Yang kedua tentunya dongkrak untuk mengangkat mobil. Yang ketiga kunci ban. Semua alat ini sudah disiapkan oleh pabrikan dan sudah ditempatkan di tempat yang khusus sebenarnya. Nah, kadang-kadang saja, apalagi kalau mobil ini dipakai setiap hari atau bergantian misalnya dengan orang lain, seringkali alat-alat ini tertinggal atau dikeluarkan, atau biasanya yang paling sering ban serepnya sudah pernah diganti, bocor, atau tidak pernah dicek tekanan anginnya, sehingga ketika dibutuhkan justru ban serepnya tidak bisa dipakai. Simulasi kali ini kita anggap yang bocor adalah ban belakang sebelah kiri. Nah, setelah semua alatnya siap, yang pertama kita lakukan adalah memposisikan dongkrak untuk mengangkat kendaraan supaya kita bisa melepas roda belakang sebelah kiri ini. Nah, di mana posisinya? Untuk mengetahui posisi di mana kita bisa mendongkrak, kita bisa cek di buku manual dari masing-masing mobil kita. Nah, untuk kendaraan ini, Grand Livina, saya akan memposisikan dongkrak saya di depan ban. Di sini sudah disiapkan sesuai dengan petunjuk di buku manual. Setelah kita memposisikan dongkrak, langkah berikutnya adalah kita membuka atau mengendorkan dulu baut-baut yang ada di roda yang kempes tadi. Untuk itu kita menggunakan kunci roda. Ini saya menggunakan kunci roda standar. Ya. Kita paskan dulu posisinya. Kalau menggunakan tangan pastinya akan sangat keras. Karena itu kita bisa menggunakan berat badan kita untuk membuka. Posisi membukanya bersilangan ya. Jadi setelah buka satu baut, kita buka baut yang ada di seberangnya. Oke, sekarang semua baut posisinya sudah kendor, saatnya kita naikkan dongkraknya. Kita gunakan cantolannya, karena kalau dongkrak standar dia biasanya berupa dongkrak ulir dan harus diputar. Kita bisa gunakan kuncinya atau cantolannya ini. Nah, kita putar.
Kalau supaya lebih ringan, kita posisikan lurus dengan dongkraknya supaya lebih ringan putarannya. Nah, sekarang posisi roda sudah terangkat. Ya. Kita putar, kita angkat sampai kira-kira kalau posisi ban ini terisi angin atau terisi udara, dia bisa kita lepas dengan mudah. Ya, tidak perlu terlalu tinggi, kira-kira berikan aja jarak sekitar 3-4 cm dari tanah. Sepertinya kurang, kita tambah. Oke, sekarang kita lepas bautnya. Jangan lupa bautnya dikumpulkan yang tidak bisa menggelinding, karena kalau hilang kita nggak bisa pasang lagi nantinya. Sambil kita tahan bannya ya, supaya tidak tiba-tiba jatuh. Nah, sekarang kita bisa lepas. Oke, kita posisikan ban kita di tempat yang aman dulu. Nah, kenapa ban ini saya letakkan di posisi di bawah kendaraan? Ini adalah pengaman supaya kalau dongkraknya misalnya mengalami jatuh atau failed atau gagal, mobil ini akan tertahan oleh ban tadi. Ya, jadi supaya dia minimal bisa menjaga dia nggak jatuh full. Jadi kita bisa mendongkraknya kembali dengan lebih mudah dibanding kalau dia nggak tertahan, ban ini tidak tertahan oleh ban, bisa jadi justru malah berkesulitan kita untuk ya, ini sebagai pengaman aja. Kalau kita sudah memposisikan dongkrak dengan baik, harusnya ini tidak udah cukup kuat dongkraknya sendiri. Berikutnya kita persiapkan ban penggantinya, lalu kita pasangkan ke roda yang sudah kita lepas tadi. Untuk memasangnya supaya tidak terlalu berat, kita ukur dari satu baut aja dulu yang kita masukkan. Biasanya kita bisa ambil yang paling mudah, baut yang paling atas. Jadi kita masukkan ke lubang ban yang posisinya juga paling atas. Angkat sedikit. Nah, baru paskan, baru kita dorong. Nah, kalau ini mobil ini bannya cukup ringan ya. Artinya buat saya masih cukup ringan. Kalau misalnya ban Smart Drivers agak berat atau besar, misalnya Smart Drivers menggunakan SUV, untuk posisi memasukkan bannya kita bisa menggunakan dua tangan dari posisi jongkok seperti ini. Nah, kemudian baru kita angkat dan kita dorong. Dorong pertama adalah masukkan ke baut yang paling atas, baru kita paskan dengan baut yang setelah dia posisi menggantung, baru kita paskan dengan baut yang lain, baru kita dorong. Oke, kemudian kita pasang baut-bautnya. Sekedar terpasang aja dulu, karena biasanya agak ke dalam, jadi nggak perlu langsung kita kencangkan. Nanti kita kencangkan dengan kunci-kunci. Kita paskan lagi. Oke, sekarang baru kita kencangkan menggunakan kunci roda. Nah, untuk urutannya selalu bersilangan. Jadi setelah yang ini kita pindah ke baut yang ada di seberangnya. Sekedar kencang aja dulu, tidak perlu sampai terlalu keras.
Kalau kurang yakin, smart drivers bisa menggunakan bantuan kaki. Jadi kalau tangan kurang kuat, kita bisa menggunakan kaki. Ini nggak perlu sampai dinaikin ya, hanya sekedar kencang aja. Nanti setelah dongkraknya kita turunkan, baru kita kencangkan dengan maksimal. Nah, sekarang bannya sudah terpasang, dongkrak sudah bisa kita turunkan. Nah, jangan lupa ban yang ada di kolong mobil tadi kita keluarkan dulu. Nah, kalau ban sudah terpasang, kita bisa lepaskan atau kita turunkan dongkraknya sehingga ban ini napak lagi ke tanah. Nah, setelah ban ini sudah di tanah, kita udah bisa bereskan alat-alat, tapi jangan lupa, ada satu hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa baut yang terpasang di roda sudah benar-benar kencang. Ingat ya, mengencangkan baut, kita putar ke searah jarum jam. Untuk memastikan ini benar-benar sudah kencang, kita bisa menggunakan berat badan kita untuk mengencangkannya. Jangan lupa selalu mengencangkannya silang, seperti yang pertama tadi. Nah, sekarang ban kita sudah siap untuk digunakan. Terakhir, untuk beberapa mobil ada dop kecil yang terpasang di ban karena peleknya sama. Nah, ini kita copot aja, kita pasangkan ke ban yang terpasang di mobil boleh, atau nggak dipasang juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini aksesoris saja. Kita bisa dorong dengan menggunakan ujung kunci roda. Nah, dia sudah terbuka. Tinggal kita pasangkan kembali di roda yang sudah terpasang. Oke, ini selesai. Kita bisa bereskan alat-alat yang sudah digunakan. Oke, smart drivers, itu tadi cara dan tahapan-tahapan untuk mengganti ban kendaraan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ketika kita mengalami situasi darurat karena kendaraan kita mengalami ban bocor di tengah jalan atau di jalan tol yang sulit menghubungi pertolongan. Oke, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan berbagai pengetahuan terkait keselamatan berkendara di jalan raya. Stay smart on the road.